Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Hari puasa ini harus semangat ya. Ini waktunya ngabuburit. Sebentar lagi berbuka. Oke teman-teman, menemani ngabuburit ini ada 2 unit HP tipe yang sama. Kondisinya juga sama. Bekas masuk air. Nah ini saat saya coba analisa dengan smart USB, dia hanya 0,4 0,5 ampere. Biasanya untuk HP yang saat dicas dengan smart USB itu konsumsi arus 0,4 0,5. Ada beberapa komponen yang konslet, biasanya sih seperti itu. Namun apakah ini memang betul HP konslet, kita akan bongkar ya. Ya, masih tetap ya. Jadi 2 unit HP ini HP bangkai. Oke, ini sudah saya bongkar ya. Back covernya, baterainya. Kenapa kita sebagai teknisi harus beli HP-HP minus atau rusak? Ya tujuannya untuk memanfaatkan komponen yang masih bisa difungsikan ya, yaitu biasa dengan cara kanibal. Nah ini kita perhatiin ya, untuk beberapa kamera juga masih banyak. Artinya masih komplit. Wow. Ini saya melihat karena histori dari penjual ini bilangnya masuk air, dan ini saya lihat juga ada tingkat korosi. Biasanya ditandai dengan putih-putih ya kalau HP masuk air tuh. Nah kayak gini nih. Nah ini tuh efek dari air ya. Seharusnya kalau air itu masuk, ya teman-teman segera bongkar HP-nya, lalu bersihkan, lalu dijemur atau dikeringkan ya. Tapi oke lah, ini karena tujuannya itu kan sebetulnya ya mesin ya, jadi beli ya mesin rusak. Untuk di marketplace juga banyak tersedia ya, mesin HP minus, HP rusak. Jadi kalau teman-teman itu mulai belajar servis HP dan fokus ke arah situ, ya nggak ada ruginya sih beli HP-HP seperti ini. Oke, ini kita coba tadi sudah lihat ya untuk kondisi mesinnya. Nah kalau baterainya ya sudah pada kembung ya untuk baterai sendiri. Ini sudah kopong ya. Jadi kadang tuh kalau HP minus, HP rusak itu baterai ya jarang banget dapat yang bagus. Karena kan tujuannya itu hanya komponen yang masih berfungsi itu aja ya. Ya ini diantara kedua-duanya kita akan pastiin apakah masih ada harapan ya. Oke teman-teman, jadi kita akan coba cek ya. Pertama, mesin bagaimana? Karena masuk air apakah konslet atau enggak. Untuk ngecek mesin konslet enggak itu dengan multitester analog di setelan X1. Lalu tempelkan kabel propnya positif di kutub positif, negatif di kutub negatif. Nah biasanya kan di baterai ada kodenya, kita urutkan ya. Oke, saat ditempelkan begini jarum harus bergerak. Ini harus ya, karena rumusnya saat pengecekan seperti ini harus bergerak. Namun jika dibalik nggak boleh bergerak. Kalau bergerak jarumnya begini artinya mesin konslet. Nah ini mesin konslet ya. Oke, ya biasa faktor X masuk air ya seperti ini, mesin konslet kalau nggak segera diperbaiki. Dan ini yang kedua kita akan coba cek ya. Untuk pengecekan sama ya,
kita tempelkan untuk kabel positif yang merah, negatif yang hitam. Nah, ini jarum harus bergerak. Nah, itu bergerak ya. Oke, jarum bergerak. Lalu jika kita balik, haram hukumnya untuk bergerak. Bergerak juga. Wah, berarti dua-dua HP ini keduanya itu konslet ya. Waduh. Tapi oke ya, karena kita tuh beli kondisi sudah tahu HP rusak ya, jadi ya nggak mungkin HP rusak terus dijual, HP normal terus dijual HP rusak ya. Ya, ini kita untuk mastiin kembali, cek dengan power supply. Jadi sebetulnya untuk pengecekan yang valid dan yang mendekati fix ya kerusakan itu dengan power supply. Nah, selama ini kan saya hanya coba dengan smart USB ya, tapi sebetulnya kali ini kita akan gunakan metode basic seorang teknisi untuk ngecek HP yang rusak, terutama di bagian mesin, dengan cara kita lihat konsumsi arusnya. Nah, caranya cari jalur positifnya di konektor baterai atau VBAT ya di mesin. Kita bikinkan jemperan seperti ini dengan kawat ya, kawat timah gulung lah ya, seperti itu. Lalu kalau yang untuk negatifnya itu bisa cari yang di Kuningan, jadi bebas ya, Kuningan bisa, atau tutup kaleng ini pun juga bisa. Kita kerok dulu, lalu kita tambahin fluk, lalu kita solder dan tambahin timah gulung seperti ini. Nah, tujuan timah gulung itu untuk jepit kabel prop yang ada di power supply ya. Nah, ini kutub negatifnya. Nah, sudah seperti ini kita bawa ke depan power supply. Jadi ini metode pengukuran mesin yang rusak. Itu rusaknya apa? Dengan seperti ini. Ini untuk mesin yang selanjutnya saya juga tambahin ya untuk timah. Jadi ini dua mesin yang sama tipenya. Ya, jadi kenapa air-air ini ya tahun-tahun ini saya itu jarang banget ya untuk ngecek kerusakan HP dengan power supply. Ya, karena untuk kerusakan rata-rata itu kita bisa konsumsi dengan apa? Bisa baca dengan smart USB, dan rata-rata rusaknya hampir mirip dan sama ya. Kalau mati total kebanyakan RAM CPU yang overheat atau bad connect seperti itu. Makanya saya jarang banget gunakan metode ini untuk kerusakan. Namun kali ini saya kasihkan tutorial supaya teman-teman tuh tahu ya basic pengukuran mesin yang rusak itu aslinya seperti ini. Nah, setelah itu kita ke power supply. Setel di setelan 4 volt atau 4,2 juga bisa ya. Lalu sambungkan kabel positif dan negatifnya. Untuk positif tadi yang sebelah sini ya. Untuk negatif juga yang sebelah yang kuningan tadi. Nah, seperti ini. Oke, perhatiin ya. Saat saya sambungkan, saya copot, lalu saya sambungkan. Jarumnya itu, walah, copot sebentar. Ini saya jepit aja lah ya. Saya tempelkan juga bisa. Perhatiin, saya tempelkan di kaleng ya. Harusnya jarum tuh diam. Ini tuh, gerakannya, ampernya tuh besar ya. Arus ampernya. Artinya ini konslet dan konsletnya lumayan besar. Ya, jadi
Ini metode pengukuran dengan power supply ya. Kalau dengan multitester kan sudah kita pastiin konslet. Nah ini setelah kita lihat konsumsi pergerakan arusnya juga sama. Kalau yang kedua ini konslet, jarumnya juga bergerak tapi mentok ya, mentok di 0,1. Tuh, ini artinya juga konslet, tapi konsletnya itu sedang ya. Beda yang mesin awal tadi konsletnya penuh. Nah, ini ada dua mesin bangkai konslet semua. Tapi ini alhamdulillah ini yang satu ini kayaknya sih baterainya masih rata ya. Berarti artinya kan masih bisa difungsikan. Dan ya, jadi begitu tadi ya untuk metode cara ngecek kerusakan dengan power supply. Nah, keuntungan selanjutnya kita itu dapat frame yang bagus ya, original. Itu salah satu diantaranya yang ya tentunya kalau kita itu dibandingkan beli frame baru ya lebih bagus yang original ya. Oke, untuk mesin yang ini nih tingkat korosinya lumayan parah ya. Ini kemungkinan nyelam ini HP-nya. Ya, kita coba semprotkan dengan thinner atau kontak cleaner ya. Teman-teman juga wajib punya nih cairan kontak cleaner. Nah, ini cairan yang mudah kering dan melarutkan kotoran. Artinya kotoran tuh kerak-kerak langsung hilang. Ya, saya akan buka ya karena ini masuk air tentunya. Wow, perhatiin ya teman-teman. Ini banyak sekali tingkat korosi yang terjadi ini. Berarti indikasinya HP ini masuk air tuh nyelam ya. Sampai ke dalam sini ini. Ini tuh mungkin area lampu ya. Biasanya wow, gosong nih teman-teman. Kita lihat ya di balik kalengnya itu kena imbasnya. Meletup dia, meledak. Wah, ini parah ini. Sampai gosong ya. Ya, karena HP bangkai enggak masalah. Tentunya ya kita kalau enggak terlalu parah sih bisa kita perbaiki, tapi ini konsletnya lumayan. Jadi mesti kita tracking jalur segala macamnya untuk nyari. Ya, ini sebetulnya poin utama ya kalau kita itu beli nyari HP bangkai untuk kanibalan itu ya tentunya nggak berharap bahwa HP bisa nyala kembali ya. Tapi setidaknya kita punya stok untuk di komponen-komponen yang masih berfungsi. Ya, ini untuk HP yang konsletnya itu penuh. Itu biasanya dengan tembak MBR itu bakalan ketemu biasanya ya. Namun nggak semuanya, karena kalau konsletnya itu di bagian papan mainboard itu yang rada susah. Jadi nggak semua konslet full shot ya itu langsung ketemu tersangkanya, itu nggak selalu ya. Ini saya buka kalengnya ya untuk membersihkan area-area yang kira-kira air masuk dan menimbulkan korosi. Ini sih parah ya. Jadi biasanya tuh yang diserang di jalur VBAT, IC power, IC cas, lampu itu banyak banget korosi biasanya. Ya, ini contohnya setelah kaleng kita buka. Wow, ini kayak dibedain ya. Jadi
untuk kasus yang sudah seperti ini itu bisa diperbaiki atau enggak, tentunya ya bisa ya. Tapi masalahnya itu mau normal kembali enggak, ya itu bisa nyala tapi kebetulan terus sinyalnya enggak ada, kan bisa aja ya. Atau bisa nyala tapi wifi-nya enggak fungsi. Nah, ini untuk CPU-nya masih aman saya perhatiin ya. Ini saya coba semprotkan untuk area yang ada tingkat korosi ya. Ya tentunya teman-teman kalau beli HP rusak itu bisa buat belajar ya, ngangkat IC, dipasang kembali dengan HP yang sudah rusak yang kita beli, entah itu via online atau offline ya. Jangan HP servisan punya customer terus kita nekat ya, itu namanya malpraktek. Itu saya tidak sarankan. Jadi kita harus fix, berlatih terus dan berlatih ya, jangan asal ya. Ya setelah saya bersihkan kita coba ya, siapa tahu hilang ya, karena korosi bisa menyebabkan jalurnya konslet. Ini bergerak, ini nggak boleh bergerak kalau udah begini. Ternyata masih sama ya, berarti ini sudah telat. Nggak cukup kita bersihkan korosinya hilang konsletnya, ternyata masih tetap ya. Ya ini yang konslet penuh. Lalu saya akan coba ya disendirikan, dan tentunya ini menjadi stok atau bahan untuk kanibalan. Dan buat teman-teman mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya ya, kenapa kita mesti cari HP bangkai ya, tujuannya untuk kanibalan. Oke lah, terima kasih, tetap semangat, sampai jumpa, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.